Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Febriani Syanifar dengan NIM E1D02309. Saya merupakan mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Pertanian Media Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada tugas kali ini, saya akan mereview satu jurnal. Jurnal tersebut berisi bagaimana metode suatu perusahaan menilai kinerja karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dalam suatu perusahaan, tentunya memiliki sistem penilaian kinerja karyawan yang digunakan untuk menilai kinerja terbaik para karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Perusahaan melakukan penilaian kinerja terbaik terhadap karyawan untuk mengevaluasi, memotivasi, memverifikasi, dan untuk meningkatkan kinerja yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, pada kali ini saya akan mereview satu jurnal Sistem Informasi Teknologi Informasi dan Komputer. Dengan judul jurnal tersebut, Sistem Penilaian Kerja Karyawan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. Nah, pada jurnal ini, bagaimana perusahaan menilai suatu kinerja karyawan-karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, ada pun satu metode yang digunakan suatu perusahaan ini untuk menilai kinerja karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut, yaitu dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting, yaitu metode penjumlahan berbobot. Konsep dasar metode SAW ini adalah mencari penjumlahan berbobot dari rating kinerja pada penjumlahan setiap alternatif di semua kriteria. Metode Simple Additive Weighting atau SAW dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu menentukan kriteria dan alternatif. Data kriteria adalah data yang diperlukan dalam pengambilan keputusan pemilihan kinerja karyawan terbaik. Yang kedua, memberikan bobot preferensi setiap kriteria. Yang ketiga, membuat normalisasi matriks keputusan. Yang keempat, membuat hasil akhir nilai preferensi atau perankingan. Nah, dari beberapa tahapan-tahapan yang digunakan untuk menilai kinerja terbaik dalam perusahaan tersebut, yaitu pada kriteria yang diperlukan dalam pengambilan keputusan pemilihan kinerja terbaik. Pada data kriteria terdapat atribut benefit dan cost. Benefit ialah jika pada kriteria yang mempunyai nilai besar sebagai nilai terbaik, sedangkan nilai cost adalah jika nilai terkecil merupakan penilaian terbaik. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana atribut benefit dan cost pada keterangan kehadiran, sikap, kedisiplinan, kualitas, dan kuantitas. Kriteria-kriteria yang dinilai dalam perusahaan ini untuk menilai kinerja karyawan, yaitu yang pertama, kehadiran kode C1 keterangan benefit, kedua, sikap atau etika kode C2 keterangan benefit, yang ketiga, kedisiplinan waktu kode C3 keterangan cost, yang keempat, kualitas kode C4 benefit, yang kelima, kuantitas C5 keterangan benefit. Kriteria pada penilaian kinerja karyawan ini meliputi 1. Kriteria kehadiran diperoleh melalui perhitungan rekapitulasi mesin absen atau fingerprint harian seperti izin, alpa, saki, dan mangkring. Yang kedua, kriteria sikap atau etika diperoleh berdasarkan surat peringatan, SP, atau sanksi yang diterima oleh karyawan. Yang ketiga, kriteria kedisiplinan waktu. Kedisiplinan waktu dapat dinilai berdasarkan ketidakdisiplinan karyawan pada ketentuan jam masuk atau terlambat dan pulang kerja lebih awal dari jam yang telah ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi mesin fingerprint. Yang keempat, kriteria kualitas kerja diperoleh berdasarkan keandalan, inisiatif, dan kreativitas dalam bekerja. Pada penilaian langsung diberikan oleh atasan pada setiap divisi. Yang kelima, kriteria kualitas kerja diperoleh berdasarkan hasil kerja karyawan tersebut dengan target-target pekerjaan yang telah ditentukan pada setiap divisi diberikan langsung oleh masing-masing manajer pada setiap divisi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa metode SAW atau Simple Additive Weighting dapat menghasilkan akurasi penilaian kinerja sebesar 100%. Pengujian data yang digunakan berasal dari 75 responden dan hasil perhitungan menunjukkan bahwa karyawan
dengan nilai tertinggi adalah AS, diikuti oleh MPS dan HY. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode SAW efektif dalam mengatur penilaian kinerja karyawan dengan kriteria yang telah ditentukan. Implementasi metode ini dalam sistem penunjang keputusan berbasis web dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja produktivitas karyawan. Dengan demikian, sistem penilaian kinerja yang menggunakan metode SAW tidak hanya memberikan hasil yang akurat, tetapi juga memberikan umpan balik yang konstruktif bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka di masa mendatang. Sekian video tugas saya, yaitu mereview jurnal bagaimana perusahaan menilai kinerja karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut. Jika ada kesalahan kata dalam pembuatan video tersebut, saya mohon maaf. Terima kasih.